Oke, eh, karena jam sudah menunjukkan pukul eh, 13.37, maka kita akan memulai untuk sesi siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dosen, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa sekalian di acara sosialisasi layanan e-resources Government 2025 di sesi kedua, yaitu Smart Research Start with Statista.
Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Alif dari Perpustakaan UMN. Di sini akan menemani Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian di sesi siang hari ini. Eh, s- Sesi siang hari ini akan dijabarkan, akan dijelaskan oleh eh, Business Development Manager at Statista, Ibu Stefani Susilo. Namun, dikarenakan satu dan dua hal kendala, maka sesi siang hari ini akan disampaikan oleh Client Success Manager at Statista, Ibu Monique Wantasen. Eh, pada Ibu Monique, selamat saya ucapkan selamat datang, welcome in the session, Miss Monique Wantasen. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita perhatikan dan juga eh, simak pembahasan mengenai statista, fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, serta bagaimana pemanfaatan secara maksimal oleh statista. Kepada Ibu Monik, dipersilakan. The screen is yours. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Untuk hari ini, agendanya adalah untuk menjelaskan gimana kita bisa memanfaatkan statista lebih baik, gitu ya. Nah, untuk hari ini, aku akan memulai dengan introduksi apa sih itu statista, lalu juga mengenai fitur-fitur yang ada di statista maupun juga tipe konten yang ada di dalam Statista seperti itu. Ya. Jadi aku selaku Client Success Manager untuk UMN akan memulai demonstrasi hari ini. Nah, aku akan izin share screen ya. Oke. Aku harap semua Bapak Ibu sudah bisa melihat screen aku. Ya. Jadi mulai pertama-tama aku akan ingin highlight, uh, mohon pastikan bahwa teman-teman sudah ada di dalam subscription UMN ya, langganannya UMN. Nah, gimana kita bisa tahunya apakah sudah masuk atau belum? Itu bisa dilihat dari welcome message yang tertera di atas sini. Jadi kalau kita lihat di statista.com di halaman utama, kita bisa lihat welcome message, welcome Universitas Multimedia Nusantara. Ya, jadi ini maksudnya adalah kita sudah berada di dalam UMN punya subscription seperti itu. Nah, pertama-tama aku ingin menjelaskan mengenai Statista ya. Jadi Statista adalah salah satu data agregator terbesar di dunia dan juga market research organization terbesar di dunia. Nah, kita mempunyai banyak data partner dan sumber data ya, di mana kita bisa lihat kalau kita scroll ke bawah ada link our sources. Ya, jadi our sources atau sumber database kami, kita bisa lihat kita mempunyai lebih dari 22.500 sumber, bisa difilter melalui industri ataupun juga dilihat melalui alfabet seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk rangkumannya sendiri. Nah, sekitar 49 data yang ada di platform kami adalah data statista secara eksklusif ya. Jadi ini adalah data-data yang memang kami punya researchers maupun analis um, menganalisa sendiri, estimasi sendiri. Jadi ini akan berupa seperti kami punya data pasar gitu ya, market insights ataupun consumer insights, survei dan lain-lain. Nah,
35% yang ada di dalam Statista adalah data dari exclusive secondary sources ataupun sumber sekunder ya. Nah, sumber sekunder eksklusif ini didapatkan dari data partner kami dan juga data yang kami beli dari provider lainnya. Seperti kayak misalkan um, Rakuten Insights, Nielsen, dan lain-lain. Ya. Jadi sekitar 35% data yang ada di platform. Nah, 16% adalah data publik. Jadi seperti kayak data dari asosiasi-asosiasi atau mungkin data dari company annual reports, data dari organisasi internasional seperti WTO, WHO, dan lain-lain. Ya. Nah, semua data ini sudah kami validasi ya, dan kita translasi supaya bisa divisualisasi lebih gampang ya. Jadi bisa dilihat data-data ini akan berupa charts maupun um, grafik gitu ya. Jadi ini adalah sumber Statista. Nah, pastinya sumber-sumber ini kita juga akan um, pastikan ada di setiap tipe konten yang kita buka atau setiap konten yang kita buka supaya semua data-data itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita bisa balik ke halaman utama dan kita bisa lihat beberapa tabs ataupun tipe konten yang kita bisa lihat di atas ini. Ya, mungkin pertama aku akan jelaskan industri-industri yang kita miliki. Nah, Statista itu nge-cover lebih dari 150 industri dan 170 negara, jadi kita bisa lihat industri maupun sub-industrinya seperti apa. Jadi bisa dimulai dengan advertising dan marketing, lalu juga ada consumer goods dan FMCG, um, asuransi dan finansial, media, properti, retail, dan lain-lain. Ya, jadi kita juga teknologi dan telekomunikasi, jadi bisa dilihat lebih lanjut subkategorinya. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu um, hal utama di mana kita bisa lihat nih data-data apa aja yang mungkin ada untuk kategori atau industri tersebut. Nah, selain itu kita bisa lihat kita ada search bar ataupun kotak pencarian ya di sini. Lalu kita juga ada research AI. Jadi aku akan menjelaskan perbedaannya juga. Nah, pertama-tama Statista Search Bar itu menggunakan keyword ya. Jadi sangat uh, uh, sangat dependent dengan keyword yang kita masukkan. Jadi misalnya kita ingin um, melihat e-commerce, ya. Jadi bisa dicoba dengan keywords atau um, sinonim-sinonim lainnya seperti kayak misalkan online shopping seperti itu ya. Jadi bisa diganti dengan e-commerce ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, dengan search bar ini kita bisa lihat seluruh hasil data kami mengenai e-commerce, mengenai keywords yang sudah kami pakai. Nah, di bagian kanan adalah filter-filternya. Jadi kalau kita ingin melihat misalkan dari tipe konten ataupun lokasi, hanya ingin melihat mungkin di Asia Tenggara dan lain-lain, itu juga bisa difilter melalui lokasi. Ya. Lalu juga ada
publication date ataupun tanggal publikasi ya. Jadi kalau misalnya hanya ingin melihat data-data yang memang kita publikasinya atau rilisnya di tahun 2025 ke atas, itu kita juga bisa uh, klik dan pilih 2025 ke atas seperti itu. Ya. Jadi ini um, menggunakan search bar-nya. Nah, untuk search bar ini kita juga bisa filter melalui tipe konten ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, tipe konten itu ada apa aja sih selain statistics? Kalau kita lihat di sini, tipe konten ada topics, ada reports, lalu juga ada market insights juga ya. Jadi, um, beberapa macam tipe yang formatnya berbeda, tetapi semuanya mempunyai um, use case atau gunanya yang masing-masing gitu ya. Jadi misalkan aku akan mulai dengan topik speech, halaman topik. Nah, halaman topik itu adalah misalnya aku buka di sini, kita bisa lihat halaman topik itu adalah seperti informasi um, hub ya, mengenai topik yang kita saat ini sedang lihat gitu. Saat ini kita melihat e-commerce um, secara global. Nah, kita bisa lihat market leadernya siapa, jadi pemain utamanya ya di e-commerce kayak Amazon, Alibaba, dan Pinduoduo dan lain-lain. Lalu kita juga bisa melihat trennya, lalu consumer behavior-nya seperti apa. Nah, kalau kita scroll down ke bawah lagi, kita juga bisa lihat statistik individual yang kita kategorisasikan melalui chapter-chapter yang ada, seperti kayak leading players, traffic dan conversion, digital payment, AI, dan seterusnya. Jadi individual statistik ini bisa kita buka satu persatu. Misalnya, aku ingin melihat mengenai quarterly global online shopper conversion di tahun 2025 by country and region gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah individual statistik dan layoutnya akan seperti ini untuk individual statistik ya. Jadi kita akan ada datanya dalam bentuk charts maupun table dan juga di bagian kanan ada sumbernya. Jadi seperti yang aku bilang kita sangat transparan juga dengan sumber yang kita pakai. Jadi di setiap data yang kita lihat pastinya akan ada sumber informasi seperti kalau untuk data ini kita dapatkan dari Salesforce ya, dari salah satu sumber data kami. Nah, kita bisa lihat release date-nya, lalu details-nya seperti survey time period, lalu juga supplementary note seperti kayak datanya tuh berdasarkan apa sih sebenarnya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat untuk countries dan region-nya atau negara dan teritori ya. Kita juga bisa lihat um, di bagian sini kita bisa download datanya. Ya, download melalui PPT, Excel gitu ya. Jadi kalau ingin di-download melalui graph, itu bisa download PPT. Kalau misalkan table format, itu juga bisa di-download dalam bentuk Excel sheet. Ya, nah selain itu ada beberapa fitur yang mungkin lumayan berguna juga, seperti kayak fitur citasi di sini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengerjakan report atau thesis seperti itu ya, ini bisa menggunakan format citasi di sini. Jadi kita mempunyai 6 format seperti APA, Chicago, Harvard, MLA, Blue Book, dan IEEE. Dan ini kita bisa klik aja salah satu dan copy dan paste ke report-report um, tersebut itu ya. Jadi kalau sedang um, mengerjakan report atau
thesis gitu bisa menggunakan citasi fitur ini juga. Nah, ini apa yang kita maksud dengan statistik ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ke em, halaman topik sebelumnya, kita bisa lihat individual statistik lainnya juga seperti itu. Nah, em, kalau menurut teman-teman atau Bapak Ibu ya, kalau data-data atau statistik-statistik ini berguna secara keseluruhan, kita juga bisa download semuanya dalam satu dokumen ya. Jadi kalau kita ke atas ya, balik ke atas, kita bisa lihat ada explore this report. Nah, di explore this report ini kita bisa lihat em, kontennya akan sama dengan halaman topik sebelumnya, tetapi semua statistik-statistik ini sudah dikumpulkan, sudah dikonsolidasi menjadi satu dokumen gitu yang bisa di-download dalam bentuk PPT ataupun PDF. Gitu, ya. Jadi kita bisa lihat ini apa yang kita panggil statistics report. Tetapi pastinya kita tidak hanya ada statistics report doang, tetapi kita juga ada reports-reports lainnya seperti kayak misalkan overview, trend, ataupun juga consumer insights reports gitu ya, di mana reports-reports um, uh, uh, beberapa reports-reports ini juga akan include, akan termasuk kualitatif analisis dari kita punya researchers maupun dari kita punya analis gitu ya. Jadi analis opinion ataupun juga commentaries gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aku bisa tunjukkan salah satunya. Ya. Jadi misalkan mengenai in-depth report B2B e-commerce. Ya, kita bisa download di sini. Dan reportnya akan berbentuk seperti ini. Jadi kita bisa lihat di mana table of content-nya akan melihat tentang tren, competitive landscape, dan lain-lain. Lalu kita akan juga melihat data-datanya ya, seperti ini. Jadi ada timeline-nya lengkap seperti itu. Ya. Nah, um, ini apa yang kita maksud dengan reports ya. Jadi secara keseluruhan gitu kita bisa um, melihat topik itu seperti apa, industrinya, marketnya seperti apa secara keseluruhan ya. Situasi saat ini gimana, trennya, players, ataupun juga uh, market leaders seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya market insights ataupun um, market insights tool kita bisa dilihat di sini. Ya. Jadi salah satunya adalah kami punya e-commerce market insights. Bisa dilihat atau dicari melalui tipe konten di sini ataupun juga melalui insight step yang ada di sini. Itu ya. Jadi kita juga bisa klik di sini e-commerce dan bisa lihat direktoratnya seperti yang ada di layar sini. Jadi kita bisa lihat dari e-commerce itu breakdown-nya seperti apa sih. Jadi ada e-commerce untuk beauty and personal care ataupun juga e-commerce untuk fashion, untuk online food delivery dan lain-lain. Ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita ingin melihat misalnya fashion e-commerce itu saat ini seperti apa sih? Nah, market insights ini adalah kami punya
em, proprietary content ya. Ini adalah salah satu dari data em, yang kami punya researchers dan analis estimasi sendiri. Jadi kita pastinya akan ada market definisi dan juga in-scope dan out-of-scope supaya kita bisa tahu dengan jelas gitu ya, apa sih yang termasuk dalam data-data tersebut dan apa yang tidak termasuk. Jadi kategori apa aja gitu, seperti kayak work clothes, um, dan juga footwear secara Adidas, seperti Adidas dan lain-lain. Jadi akan ada definisinya dengan lengkap di sini. Lalu juga pastinya ada metodologi. Nah, um, metodologi dokumen ini sangat penting juga untuk kita mengerti lebih lanjut gitu ya, gimana kita pendekatannya gitu dengan data-data atau figur-figur tersebut. Jadi untuk market size kita pendekatannya seperti apa? Apakah itu uh, top down approach atau bottom up approach atau mungkin forecast algoritmnya seperti apa? Ini akan dijelaskan di dalam metodologi dokumen juga ya. Nah, untuk fashion e-commerce market insights ini kita bisa lihat revenue, key players, sales channels, user, e-commerce, live commerce, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat untuk market insights itu ini adalah tool di mana kita bisa lihat tren market year on year seperti apa. Ya, jadi dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai estimasi ke 2030. Jadi kita bisa lihat 3 sampai 5 tahun ke depan marketnya itu tuh akan seperti apa sih? Apakah masih bertumbuhkah dan bertumbuhnya dengan um, se sebagus apa gitu ya atau lebih stagnan gitu. Jadi kita bisa lihat revenue change-nya lalu juga key players-nya ya. Jadi kita bisa lihat key players-nya untuk e-commerce fashion itu ada di mana. Ya, lalu payment types dan juga mungkin kita bisa lihat market drivers untuk revenue change-nya. Jadi faktor-faktor apa aja sih yang um, sebenarnya akan kontribusi untuk revenue change ini gitu ya. Kontribusinya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di bagian region di sini kita juga bisa pilih lebih lanjut apakah kita ingin melihat misalnya hanya Indonesia saja ataupun um, Asia Tenggara atau IPEC secara general itu juga bisa. Jadi kita bisa pilih political region, misalnya ASEAN atau mungkin um, kontinennya Southeast Asia itu juga bisa kita pilih ya. Jadi misalkan aku mau membandingkan Asia Tenggara, Southeast Asia dengan misalnya um, Northern America gitu ya, misalkan. Jadi itu aku juga bisa membandingkan secara langsung perkembangan atau tren dari fashion e-commerce ini. Ya, kenapa kita bisa membandingkan secara langsung? Dikarenakan kita menggunakan market definisi dan juga in-scope dan out-of-scope yang sama untuk market-market ataupun negara-negara yang kita cover. Jadi ini tidak ada perbedaan dari market definisi dan in-scope dan out-of-scope-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu ingin membandingkan data kami dengan data dari sumber yang lain, itu perlu diperhatikan apakah mereka mempunyai market definisi yang sama atau in-scope dan out-of-scope yang sama. Karena ini pastinya akan efek atau kontribusi dengan um, perbedaan data yang kita punya gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk Southeast Asia secara total seperti apa, tetapi kalau secara apparel atau pakaian saja itu seperti apa gitu ya. Jadi data-data ini lengkap juga kita bisa lihat
Jadi untuk Apple Pay, ya, jadi kita bisa lihat availability of payment types-nya, lalu juga users-nya. Ya, kita bisa lihat users jumlah users ataupun juga penetrasinya, re-commerce. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan re-commerce? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini bisa diklik di eh, tombol informasi di sini dan kita bisa lihat lebih lanjut apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan e-commerce market itu. Ya, ada tombol penjelasan lebih gitu ya. Nah, data-data ini pastinya bisa divisualisasikan dengan em, format yang berbeda, misalnya ingin line chart dibandingkan column chart itu juga bisa, dan bisa di-download dalam bentuk Excel sheet ataupun CSV format. Jadi bisa di-download dalam bentuk table ya secara keseluruhan semuanya. Revenue, key payer, sales channels, dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan ingin di-download secara gambar, secara PNG itu juga bisa. Kita bisa klik di uh, tombol download yang ada di sini. Ya, jadi apapun yang tertera atau apapun yang kita bisa lihat di grafik ini, di um, kimetrik ini akan dalam bentuk PNG. Jadi kalau misalkan aku remove atau aku hanya pilih Southeast Asia aja, nggak mau North Amerikanya, nanti pas aku download juga hanya muncul Southeast Asia aja, seperti itu. Ya. Nah, itu apa yang kita maksud dengan market insights. Jadi kita bisa melihat nih um, year on year growth-nya seperti apa membandingkan negara ataupun region-region tertentu. Ya, jadi kita bisa memilih lebih dari satu negara, jadi sampai 4 negara atau teritori. Nah, untuk market insights kita tidak hanya mempunyai e-commerce, tapi kita juga mempunyai topik-topik besar lainnya seperti kayak konsumer, industri, mobilitas, dan lain-lain. Jadi misalkan teman-teman ingin melihat tentang data center gitu ya, ini akan ada di teknologi. Tetapi kalau misalnya ingin melihat mengenai um, otomotif atau mungkin mengenai travel, tourism seperti itu ya. Ini bisa dilihat di mobilitas gitu. Jadi semua yang related dengan mobilitas akan dimasukkan ke kategori mobilitas ya. Nah, kalau teman-teman ingin juga melihat misalkan indikator-indikator global seperti kayak indikator makroekonomik atau um, socioeconomic indikator, itu juga kita bisa lihat melalui global indicators yang ada di sini. Jadi kita mempunyai lebih dari 190 negara atau teritori. Jadi kita bisa lihat untuk Indonesia tuh consumption indicators-nya tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kita ada consumption indicators misalkan household um, expenditure ya secara consumer spending untuk makanan, untuk um, housing, healthcare, dan lain-lain itu seperti apa. Nah, jadi ini kita bisa juga bandingkan dengan um, negara lainnya. Jadi kita bisa lihat layoutnya akan sangat mirip dengan apa yang kita lihat di e-commerce market insight yang berbeda hanya dengan key metrics yang ada di sini. Ya, oke. Nah, itu apa yang kami maksud dengan market insights. Jadi kita sudah cover statistics, reports, market insights, dan juga selanjutnya aku mau uh, membahas
perbedaannya search bar dengan research AI. Karena tadi kita menggunakan search bar ya untuk menjelaskan tipe konten yang kita ada di Statista, tetapi untuk mencari data bisa ada dua cara, melalui search bar juga atau melalui research AI. Nah, research AI ini lumayan baru, jadi kalau untuk research AI ini uh, berbeda penggunaannya dengan search bar, di mana search bar kita bisa pilih keywords atau um, kata kunci kita gitu ya. Um, dan kita bisa filter, lalu bisa filter melalui konten, melalui tanggal publikasi, tetapi sangat tergantung dengan kunci kata kunci yang kita pakai. Nah, tapi kalau misalkan untuk research AI, ini kita menggunakan LLM, jadi kita bisa menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang mungkin um, relevan dengan Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya um, aku mau tahu our development of e-commerce in misalkan APAC in the next 5 years gitu ya. Nah, kita bisa klik Get Insights di sini. Jadi kalau research AI itu sangat tergantung dengan prompt yang kita pakai. Ya. Um, nah, kalau untuk research AI ini kita bisa lihat untuk research AI kita hanya menarik data dari Statista database. Ya. Jadi untuk Statista kita memastikan bahwa data-data yang kita tarik dari research AI LLM model ini hanya menarik data dari uh, data-data yang memang kita sudah validasi, yaitu data-data yang memang sudah ada di Statista database. Ya, tidak secara general dari World Wide Web yang mungkin belum kita validasi seperti itu. Jadi ini keunggulan pertama untuk research AI ya. Jadi memastikan bahwa data-data ini sudah diverifikasi, sudah divalidasi oleh kami punya researchers juga. Nah, untuk research AI penggunaannya itu adalah kita bisa lihat data-datanya atau konklusinya itu akan dipresentasikan di dalam bentuk teks, summary text. Jadi dalam bentuk ringkasan seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat APAC e-commerce market itu um, di tahun 2025 sampai 2029 itu akan seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat bahwa research AI itu menyambungkan atau mengkonek data-data yang kita ada di Statista untuk membuat konklusi atau memvalidasikan hipotesis yang ada seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat untuk IPEC secara general annual growth-nya itu forecast-nya seperti apa, CAGR-nya, ataupun juga siapa sih yang bakal dominate market-nya. Jadi kita bisa lihat ya, China sudah um, dominate market-nya, nanti user penetration-nya akan seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa lihat di bawah, ini adalah data-data atau sumber-sumber yang kita pakai. Jadi setiap statement atau setiap konten yang kita tampilkan di research AI akan
um, di um, akan di refer balik ke sumber data yang kita ada itu. Jadi misalkan seperti ini di e-commerce market insights yang tadi kita lihat, tetapi secara impact. Nah, lalu kita juga bisa lihat next steps-nya apa sih? Itu. Jadi misalkan mau membandingkan impact dengan North America atau misalnya um, mau um, mendapatkan ringkasan untuk poin-poin diskusi gitu ya, key trends dan juga forecast untuk impact e-commerce. Tuh, ini juga bisa menjadi salah satu ide gitu ya untuk next prompt-nya. Oke. Atau mungkin mau present datanya dalam table format ini juga bisa. Gitu. Jadi bisa select salah satu, lalu bisa dilihat lebih lanjut datanya akan menjadi seperti apa. Ya, jadi untuk research AI ini kita saat ini akan generasi atau akan load ya promptnya itu dalam dalam waktu 15 sampai 30 detik. Ya. Jadi bisa lihat juga bisa gak um, masukkan uh, uh, negara APEC lainnya di dalam comparison-nya misalnya dan lain-lain. Oke. Nah, ini dengan research AI kita. Oke. Nah, um, selain itu untuk teman-teman juga updated ya dengan uh, apa yang uh, lagi happening nih di dunia gitu. Kita juga bisa melihat daily data. Daily data itu seperti kayak charts of the day atau mungkin juga infografis harian gitu ya, di mana kita bisa lihat apa sih yang saat ini lagi trending tuh, misalkan dengan Fed rate atau misalnya um, um, mengenai Trump administration seperti itu. Ini kita bisa lihat juga data-datanya dalam bentuk infografis. Nah, kalau kita lihat infografis ini lumayan berbeda formatnya dengan statistik-statistik lainnya dikarenakan memang untuk infografis ini didesain supaya lebih social media friendly gitu ya, um, bisa lebih menarik untuk di-share di misalkan social media atau mungkin di newsletter, internal newsletter, uh, dan lain-lain. Jadi um, jika diperlukan atau jika relevan bisa juga melihat daily data. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi untuk misalnya, oh topik apa ya yang ingin didiskus misalnya um, di dalam kelas misalnya. Ini juga bisa menjadi inspirasi um, topik. Nah, yang terakhir adalah kami punya webinar dan training hub. Untuk webinar dan training hub, kita bisa lihat secara um, regular kita akan adakan webinar-webinar tersebut di mana kami punya researchers, analis maupun juga um, kami punya data partners akan membagikan informasi atau akan share mereka punya insights mengenai mengenai topik-topik tertentu gitu ya. Jadi yang kita ada sebelumnya seperti kayak um, AI gitu ya. Ini juga kita bisa lihat recordings-nya di sini. Ya. Jadi ini sebenarnya live session, tetapi kalau misalkan tidak bisa join, bisa juga dilihat recordings-nya. Jadi yang sudah lewat, kita bisa lihat ada banyak mengenai AI, karena AI saat ini lagi trending, tapi kita juga ada mengenai sustainability, consumer trend, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu kita juga ada training hub jika ada teman-teman yang ingin um,
em, tahu lebih lanjut misalkan mengenai em, platformnya gitu ya, ini juga bisa di join atau diregistrasi melalui training hub yang ada di sini. Tuh, ini akan dilakukan secara regular juga dua kali, 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan. Ya. Jadi ini untuk Statista, untuk platform dan navigasinya, dan juga tipe-tipe konten yang uh, ada di dalam statis langganan UMN seperti itu. Ya, mungkin saat ini ada pertanyaan. Apa yang nanya? Oke, boleh. Tadi ada pertanyaan. Iya saya. Oke, boleh Pak disampaikan pertanyaannya ya. Ya tadi untuk loginnya bagaimana ya? Soalnya saat saya mencoba buka yang market insights tadi, datanya nggak muncul. Dia Oke, apa akses datanya harus eh, bayar yang profesional itu. em, tidak. Jadi harusnya kalau untuk market insights itu udah termasuk di dalam langganan UMN ya. Jadi untuk loginnya bisa menggunakan link yang em, link di sini untuk UMN. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bisa dimasukkan email em, UMN teman-teman. Lalu ini akan masuk langsung ke Statista untuk langganannya seperti itu. Apa mungkin bisa dicoba dan dicek? Baru coba buka linknya dan masuk pakai akun UMN. Habis itu ada error dari Google, error 500. Error 500. Ya, Mungkin bisa dibantu screenshot errornya ya. dan dikirimkan nanti kita bisa troubleshoot dan kita bisa cek oleh internal kami. Saya screen share atau saya screenshot ya kan. Ya, screenshot dan dikirim boleh. Oh, ya. Jadi ini setelah input Google email dan password ya, ada errornya. Iya, Ya, mungkin bisa di share dengan kami nanti setelah call ini kita akan raise ticket ke IT team kami untuk diinvestigasi lebih lanjut apa ada yang bermasalah. masuk. Kak sudah, Bu, sudah bisa Bu. Oh, udah bisa. Ya tadi error terus saya refresh, saya coba login, saya coba masuk linknya lagi, baru sekarang udah bisa, udah ada angkanya. Oh, oke, oke. Ya, kalau gitu. Good to know. Jadi bisa menggunakan link tersebut untuk masuk ke dalam Statista subscription oleh UMN. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu, teman-teman. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Monik
sudah menyampaikan secara detail ya, mendalam mengenai fitur, kemudian juga apa saja yang bisa dimanfaatkan dari Statista, mungkin untuk tugas kalau teman-teman mahasiswa atau mungkin research untuk Bapak Ibu dosen, dan mungkin barangkali ada yang masih penasaran atau masih kayaknya kurang nih gitu. Bisa ditanyakan mumpung eh, sedang bersama dengan yang expert dari Statista itu sendiri. Jadi barangkali ada yang pernah punya kendala atau mungkin punya pertanyaan mengenai fitur apa yang diharapkan bisa, atau mungkin barangkali kita belum tahu atau secara pribadi belum tahu, bisa ditanyakan gitu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang eh, ingin bertanya, berarti ini saya juga izin untuk konfirmasi ya Bu, untuk fitur terbaru dari Statista itu sendiri di tahun ini itu ada Research AI, Betul, begitu ya Bu jadi ya? fitur terbaru kita adalah Research AI chat toolnya. Jadi kalau kita lihat di sini, um, kita ada Research AI Chat. Ini memang sudah Hmm. baru kita rilis itu di Agustus ya. Hmm, Nah, jadi jadi baru. memang ini Research AI Chat supaya lebih gampang untuk teman-teman refer balik ke prompt original seperti itu. Ya. Oke. Kalau untuk ininya sendiri berarti bisa banyak ya Bu ya, untuk topik. Jadi kita buat banyak chat yang berbeda dengan topik yang berbeda, itu possible ya Bu ya di Betul, research AI-nya ini. bisa, iya. Data-datanya akan tergantung, data availability-nya pastinya akan tergantung dengan data yang memang sudah ada di Statista ya. Tapi karena kita ingin memastikan bahwa memang data-datanya sudah adalah data-data yang memang sudah kami validasi gitu, nggak hanya data-data yang dari World Wide Web ataupun lain-lain yang um, mungkin bisa menambah uh, risk untuk halusinasi seperti itu. Ya, berarti sudah eh, terkurasi dan terjamin untuk hasil yang diberikan ya dari AI-nya ini. Iya, jadi kontennya sudah Oke, tervalidasi, tetapi pastinya kan nanti seperti yang tadi dilihat ya, ada sumber-sumbernya. Jadi bisa balik lagi dan double check lagi atau triple check lagi kalau bila perlu. Itu juga bisa. Ya. oke. Terima kasih, Bun. Itu salah satu fitur terbaru ya dari Statista yang sudah included di subscription yang bisa diakses oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa melalui link yang ada di kolom chat untuk akses secara langsung, atau Bapak Ibu bisa akses melalui website library. Kemudian di sana akan ada, silakan di scroll, kemudian akan ada logo Statista, dan Bapak Ibu bisa akses juga melalui dengan mengklik logo tersebut, dan sebenarnya kurang lebih sama, akan login menggunakan akun UMN. Dan itu bisa diakses lebih mudah karena bisa diakses tidak harus di UMN, tetapi bisa diakses di luar kampus begitu. Oke, dari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, Mas ada yang ingin ditanyakan mungkin? Boleh disampaikan, boleh di kolom chat, atau boleh juga open mic untuk menyampaikan secara langsung.
Kalau mungkin saya juga sekalian penasaran ini bertanya. Silahkan, Kalau Pak. untuk dokumen yang di download, untuk dokumen yang di-download sendiri itu apakah ada batas di setiap hari atau apakah unlimited termasuk ke dalam subscription? Jadi misalnya saya research sedang dalam sekali nih gitu di research kemudian butuh dokumen data yang sangat banyak. Itu apakah ada batas download mungkin di download harian atau kuota apakah unlimited sesuai dengan yang kita butuhkan atau bagaimana kira-kira Bu? Jadi kalau untuk limit downloadnya sih kita memang uh, unlimited ya. Tetapi pastinya kalau kita kalau misalkan ada unusual activity seperti kalau kita detect oh ada kemungkinan untuk data crawling seperti itu nanti akan otomatis ke blok. Tetapi uh, secara general kita tidak ada limit untuk download. Oke. Termasuk untuk di komunikasi mendalam bersama research AI-nya itu sendiri ya Bu ya. Jadi bisa Betul. ya maksudnya untuk lebih semakin intens begitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi tidak ada batasan ya, terutama untuk Mm-mm. Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa S2 mungkin barangkali yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan untuk fiturnya. Iya. Jadi ya semalaman deh, nggak apa-apa. Iya, maksimalkan Oke, langganannya. betul. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Iwan. eh Apakah ada dokumentasi atau manual penggunaan statista untuk memudahkan pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia? Hmm. Oke, untuk pemanfaatan dokumentasi ya, onboarding handout kita itu ada, jadi kita bisa sini lalu ada yang namanya first steps. Ya. Jadi di sini kita ada hub centernya, jadi gimana menggunakannya, ya, jadi aksesnya seperti itu. Tetapi nanti kita juga bisa kirimkan em, PDF-nya jika perlu supaya bisa mungkin bisa di em, post atau di share secara internal juga ya mungkin di library portalnya atau gimana supaya semua orang juga bisa akses langsung. Baik, mungkin nanti bisa di-share ya Hmm, untuk nanti mungkin akan kita share untuk file manual akses atau manual apa namanya documentationnya. mm-mm. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bu Monik atas jawabannya dan pertanyaannya. Kemudian dari Pak Deva Setiawan untuk penggunaan data dari Statista untuk sitasinya seperti apa? Em, Boleh. Bagaimana untuk sitasinya ya? Jadi untuk sitasinya untuk misalkan kalau perlu eh, republish datanya gitu ya misalnya itu em, mudah itu bisa em, menggunakan tool yang ada ya. Jadi misalkan seperti kayak untuk salah satu di statistik ini kita bisa klik yang em, tool citasi, lalu bisa dipilih formatnya, lalu bisa copy dan paste aja. Itu untuk citasinya. Kalau misalkan untuk republish, em, secara umum itu sebenarnya kalau dari kami itu cukup menyantumkan sumber-sumbernya. Jadi kalau misalkan Statista sumbernya bisa di-mention Statista, tetapi kalau misalkan seperti ini mau di-mention juga sumber em, originalnya seperti dari sini Kickstarter ya. Jadi bisa
tulis aja nih sumbernya Kickstarter. Gitu. Jadi sangat mudah dan simple untuk republication-nya karena memang sudah ada republication rights untuk campus license ini. Kalau untuk format-formatnya bisa pilih dari tools Citasi. Em, Mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mengenai Rodita. Saat ini kita tidak em, tidak provide Rodita, jadi memang apa yang kita lihat di sini itu apa yang bisa di-download gitu ya, em, bisa diunduh gitu. Jadi basically untuk data-data seperti ini kita bisa download dalam bentuk Excel secara table format, tetapi kalau untuk raw datanya sendiri itu kita tidak um, provide karena memang di sini kita sudah berikan sumber informasinya. Jadi sebenarnya raw data itu dari sumber informasinya. Jadi kalau misalkan memerlukan raw datanya lebih lanjut itu juga bisa um, di uh, di refer ke sumber datanya. Ya. Jadi saat ini kita masih belum provide raw data untuk um, secondary sources kan. Mungkin apa itu menjawab pertanyaannya? Ya, eh, terima kasih Bu Monik. Mungkin ada sedikit informasi ya yang bisa di-share sama Mas Antoni. Jadi memang Bapak Ibu, saat ini kan kalau untuk tahun lalu kita mengakses menggunakan VPN, cuman untuk di tahun ini September 2024 sampai sekarang, Bapak Ibu yang di luar kampus bisa langsung login menggunakan Gmail VPN. Nah, eh, harapannya sih kita coba untuk setahun sekali itu tetap melakukan sosialisasi seperti ini karena memang perlu dilakukan eh, melihat keterpakaian dari statista ya Bapak Ibu gitu. Jadi eh, harapannya dengan adanya seperti ini Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam lagi, baik itu beberapa statistik, beberapa reports yang memang sudah diberikan, dan ditambah research AI yang mungkin eh, walaupun sudah banyak beberapa platform AI di luar sana, nah cuman karena di sini sudah spesifik pada data-data yang memang sudah disajikan, yang sudah dieksplor oleh Statista, sehingga eh, eh, lebih kredibel data yang memang diberikan di research AI Statista ini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mencari melakukan parafrase lagi atau segala macam bentuk upaya untuk dijadikan sebuah source data itu. Mungkin segitu aja untuk sesi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Monik. Eh, Mohon bantuannya untuk Mas Antoni bisa share daftar hadir dan evaluasi pada sesi siang ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Aku juga ingin tambahkan, aku Mm-mm. ini ada kirim Statista onboarding guide-nya ya di dalam chat. Jadi mungkin bisa
bantu sebarkan juga. Baik. Ya, terima kasih. Ini juga mungkin bisa jadikan guide dari ke perpustakaan yang bisa disebarluaskan nanti ke setiap user ya, Bu ya. Iya, Baik, itu. Terima kasih banyak Bu Monik atas kesempatan dan waktunya sudah bersedia hadir. Mas Antoni boleh share screen terima untuk kasih. sama Bu Monik. Mas Antoni. Ya. Ya, sambil Bapak Ibu minta tolong untuk bisa mengisi daftar hadir, bisa sambil buka kamera untuk kita dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Silakan dilanjut, Mas Antoni lagi. Di sini, kan Bapak Ibu, saya coba dokumentasikan sudah semua. Nah, di sini ada 2 slide. Slide pertama kan, ya sebentar Bapak Ibu. Baik, sudah selesai untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dosen dan audit telah hadir. Untuk selanjutnya kita tutup. Terima kasih atas hadirannya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Oke, Bapak Ibu Terima sekalian, terima kasih kasih Bapak atas Ibu. Terima kehadirannya. kasih Bu Thank you, Mas Bima, Mas Ali. Lihat speknya dah. Nggak jelek.